Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Safir Amrahman dengan NIM 201061125 dari mata kuliah Hukum Kepailitan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resume materi dan analisis kasus untuk ujian akhir semester dari Hukum Kepailitan. Yang pertama, mengenai pencocokan tagihan. Pengajuan tagihan oleh kreditur harus dilakukan dengan menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti yang kuat yang mendukung. Selanjutnya, kreditur kalau misalnya mau meminta tanda terimanya bisa dari pengurus. Itu berdasarkan pasal 270 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Pengurus wajib membuat daftar piutang dan sifat piutangnya yang pencocokannya dilakukan dengan catatan dan laporan debitur. Dan perhitungan bunganya dilakukan sampai dengan hari diucapkannya putusan PKPU. Hal tersebut tercantum dalam pasal 271, 272, dan 273 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan pasal 274 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, jika tidak terjadinya kesepakatan antara pengurus dan kreditur tentang penetapan nilai tagihan, maka seluruh nilai tagihan harus diterima secara bersyarat. Disebutkan dalam pasal 276 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa daftar piutang itu wajib disediakan salinannya di kepanitiaan pengadilan sekurang-kurangnya 7 hari sebelum rapat untuk membahas rencana perdamaian. Mengenai berakhirnya kepailitan. Karena adanya perdamaian, hal ini dapat terjadi jika adanya kesepakatan oleh seluruh pihak dan telah ada kesepakatan pembagian harta pailit yang disahkan oleh pengadilan niaga dalam sidang homologasi. Selanjutnya, berdasarkan pasal 202 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, berakhirnya kepailitan karena insolvensi terjadi apabila seluruh piutang telah terbayar atau daftar pembagian penutup telah memperoleh kekuatan yang asli. Kepailitan juga dapat terjadi karena adanya saran dari kurator dan dicabut karena adanya anjuran dari hakim pengawas. Selanjutnya, berdasarkan pasal 215 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, rehabilitasi dapat dilakukan setelah berakhirnya kepailitan dengan mengembalikan keadaan seolah-olah debitur tidak pernah terjadi sebuah kepailitan. Apabila kepailitan terjadi karena perdamaian, utang telah dibayar penuh, atau kepailitan dijatuhkan atas harta benda debitor. PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang adalah pemberian waktu bagi debitur untuk tidak melakukan pembayaran kepada kreditur supaya dapat menyusun proposal perdamaian restrukturisasi utang kepada kreditur. Syarat PKPU berdasarkan pasal 222 dan pasal 8 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Yang pertama, debitur memiliki lebih dari satu kreditor. Yang kedua, debitur memiliki setidaknya satu utang yang tidak dibayar lunas yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang ketiga, debitur dapat memperkirakan tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor. Yang keempat, utang debitur dapat dibuktikan secara sederhana. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU yaitu debitur, kreditur, kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia terhadap debitur bank, Menteri Keuangan terhadap kepentingan publik, OJK terhadap dana pensiun, atau OJK terhadap debitur perusahaan efek, bursa efek, dan lembaga clearing. Pun akibat hukum dari PKPU itu sendiri, jadi selama PKPU debitur tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan dan kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya berdasarkan pasal 240 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Selanjutnya, perdamaian.
Dalam proses kepilitan, yang dimaksud perdamaian adalah suatu perjanjian antara debitur dan kreditur yang disahkan oleh pengadilan agama atau homologasi yang berisi mekanisme pembayaran seluruh atau sebagian utang debitur. Perdamaian sendiri telah diatur dalam pasal 144 sampai 177 Undang-Undang Kepilitan dan PKPU. Perdamaian dalam kepilitan merupakan hak debitur pilot untuk mengajukan rencana perdamaian dengan waktu yang paling lambat 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang. Pembahasan usulan perdamaian diusahakan dilakukan dan diputuskan setelah selesai rapat pencocokan piutang dengan memuat alternatif perdamaian yang jelas. Berdasarkan pasal 215 hingga 221 Undang-Undang Kepilitan dan PKPU, sekalipun kepilitan debitur telah berakhir, tidak secara otomatis membuat debitur pilot kembali berhak mengelola harta kekayaannya. Untuk dapat kembali mengelola harta kekayaannya, debitur pilot harus memperoleh rehabilitasi terlebih dahulu. Proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang pertama, prosedur pengajuan PKPU-nya diajukan kepada ketua pengadilan oleh advokat dengan membawa lampiran surat permohonan yang berisikan identitas dan alamat, laporan keuangan, serta lampiran rencana damai yang diputus dalam 3 hari apabila debitur yang mengajukan atau diputus dalam 20 hari apabila kreditor yang mengajukan. Berdasarkan pasal 224 ayat 1 dan pasal 225 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Kepilitan dan PKPU. Selanjutnya, permohonan PKPU. PKPU sendiri diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditor ataupun oleh kreditornya sendiri. Permohonan PKPU diajukan ke pengadilan niaga dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya. Prosedur pemohonan PKPU dapat dilihat sendiri dalam ketentuan pasal 224 Undang-Undang Kepilitan dan PKPU. Selanjutnya, mengenai analisis kasus, adapun kronologinya yang pertama, pada tanggal 24 Agustus 2022, termohon PKPU yaitu PT PGAS Solution telah dinyatakan berada dalam penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU selama 45 hari. Pada tanggal 3 Oktober 2022, tim pengurus dengan dihadiri oleh hakim pengawas telah melaksanakan rapat pemungutan atau voting atas rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur atau PT PGAS Solution. Adapun hasil voting tersebut adalah 45 kreditur konkuren atau 82% yang mewakili yang hadir menyetujui terhadap proposal perdamaian PT PGAS Solution. Sedangkan 10 kreditor konkuren atau 18% mewakili yang hadir tidak menyetujuinya. Hakim pengawas berpendapat bahwa voting yang dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2022 tersebut adalah telah memenuhi syarat untuk diterimanya perdamaian. Karena pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana disyaratkan pada pasal 285 ayat 2 UU Kepilitan dan PKPU. Selanjutnya adapun analisis berdasarkan kronologis sebelumnya. Jadi berdasarkan pasal 281 ayat 1 huruf A Undang-Undang Kepilitan dan PKPU menjelaskan bahwa rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan A. Persetujuan lebih dari 1/2 jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 268 termasuk kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Jadi mengacu pada pasal tersebut yaitu pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Kepilitan dan PKPU, berdasarkan fakta hasil pemungutan suara yang telah dijelaskan sebelumnya, proposal perdamaian hasil rapat pemungutan suara atau voting sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka benar bahwa voting tersebut telah memenuhi quorum untuk dilaksanakan. Dan dari hasil pengambilan suara telah memenuhi persyaratan untuk dapat diterimanya rencana perdamaian sebagaimana ditentukan oleh pasal 281 Undang-Undang Kepilitan dan PKPU.
Jadi dapat disimpulkan berdasarkan kasus tersebut yang merupakan upaya perdamaian telah memenuhi syarat berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU serta dari pengadilan juga tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menolak mengesahkan perdamaian tersebut. Jadi rekomendasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan itu mungkin lebih diperluas lagi lingkupnya mengenai ketentuan-ketentuan perihal kepailitan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.